Bersiaplah, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1, kenaikan PPN diawali pada 1 April 2022, yaitu dengan menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%, dan kenaikan PPN lanjutan menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Adapun barang-barang yang akan dikenakan kenaikan PPN antara lain pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, alat elektronik, barang otomotif, perkakas, hingga kosmetik. Sementara di bidang jasa, layanan streaming film dan musik juga dikenakan PPN 12%. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah juga mengklaim kenaikan PPN 12% manfaatnya juga akan dikembalikan ke masyarakat berupa bantuan langsung tunai, Kartu Indonesia Pintar, hingga subsidi BBM dan pupuk. Namun tetap saja kebijakan tersebut menuai polemik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini belum stabil. Dengan kembali menaikkan PPN menjadi 12%, diprediksi daya beli masyarakat semakin melemah. Diprediksi pula, konsumen kelas menengah akan menjadi pihak yang paling berdampak. Lantas, benarkah kebijakan kenaikan PPN 12% menjadi satu-satunya langkah ampuh pemerintah menyelamatkan APBN? Bagaimana nasib konsumen yang hingga saat ini kondisi ekonominya belum cukup baik? Tim TV One mengabarkan. Ya, rencana kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025 ini masih menuai polemik begitu, terlebih saat ini daya beli masyarakat ini dinilai masih belum mampu untuk kemudian ini menetapi 12% tersebut. Kita akan langsung membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di studio sudah hadir Muhammad Khalid, anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Mas Khalid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah tersambung via Zoom. Ini pakar kebijakan publik Mas Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Pagi Tiara. Baik, sudah tersambung ya. Pagi. Baik, saya ke Mas Khalid terlebih dahulu. Ya. Rapat sudah diselenggarakan bersama dengan Menkyu, begitu ya, dari DPR sendiri. Ini suaranya seperti apa? Kemudian juga mungkin fraksi-fraksi yang menyetujui untuk kenaikan PPN 12% ini, berapa banyak sebenarnya, Mas Khalid? Jadi begini, saat kami di Komisi 11 melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, saya sendiri sebagai anggota Komisi 11, mengangkat isu ini, mengangkat isu terkait rencana kenaikan PPN 12%. Banyak dari anggota Komisi 11 yang meminta kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk meninjau ulang rencana kenaikan PPN 12%. Meskipun memang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan, memang disebutkan, kan Bu Menkyu selalu merujuk itu kan, bahwa di pasal 7 ayat 1B per 1 Januari tarif PPN akan naik menjadi 12%. Dan itu memang eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Namun dalam rapat kerja waktu itu juga kami sampaikan bahwa di pasal yang sama, di ayat yang lain, ayat ketiga ya, disebutkan bahwa untuk kebijakan kenaikan tarif PPN 12% itu diberikan ruang manuver kebijakan. Ada range-nya. Untuk? Bisa diturunkan ke angka 5%, bahkan Atau? maksimal dinaikkan menjadi 15%. Jadi ada rentang tarif di situ. 5% dan 15%. Berarti nggak serta-merta harus dinaikkan menjadi 12% dari sebelumnya 10-11 Karena ya? itu di pasal ini, di undang-undang ini dicari way out. Jika kondisi ekonomi memang tidak memungkinkan, ada jalan keluarnya, dikasih rentang. Yaitu 5% sampai 15%. Caranya bagaimana? Pemerintah mengeluarkan PP, peraturan pemerintah. Nah, tentu di sini kami pada waktu rapat kerja dengan Menteri Keuangan menyampaikan, mari coba kita dudukkan secara rasional, situasi ekonomi masyarakat kita saat ini seperti apa. Karena begini, kita melihat bahwa kondisi daya beli masyarakat itu sedang melemah. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa konsumsi masyarakat ini kan kontributor terbesar
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sekitar 53%. Ketika daya beli masyarakat ini semakin melemah, dinaikkan PPN dari 11% menjadi 12% tentu akan memukul daya beli masyarakat. Ini pasti akan terdampak yang sangat signifikan kepada kelompok masyarakat menengah bawah, kelompok miskin, rentan miskin. Bahkan ini catatan penting juga, dalam 5 tahun terakhir, kelas menengah kita, kelas menengah kita yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi ini, itu mengalami penyusutan yang luar biasa. Ada sekitar 9,48 juta kelas menengah dari 2019 sampai turun 2024 itu datanya. Statusnya turun dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Artinya situasinya turun kelas nih. Nanti kalau PPN naik bisa jadi yang turun tadi kelas menengah turun lagi menjadi rentan miskin. Rentan miskin, dan itu yang kita khawatirkan. Pak Solid, tapi sudahkah berbicara juga kan dengan perwakilan pemerintah, Kementerian Keuangan, apa alasan mereka sehingga kok di tahun 2025 memilih untuk memberlakukan kebijakan PPN 12%, sedangkan di 2021 saat kebijakan itu harus diberlakukan, tidak diberlakukan karena memang kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Apakah karena memang penerimaan seret atau bingung begitu mendapatkan penerimaan dari mana? Iya, kalau kami membaca dalam rapat kerja kemarin menunjukkan bahwa kalau Menteri Keuangan selalu sampaikan ini amanat undang-undang, karena amanat undang-undang mengamanatkan per 1 Januari ada kenaikan tarif PPN. Di samping itu memang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru, ada banyak begitu program yang harus direalisasikan. Tentu kalau banyak keinginan, banyak program, harus banyak penerimaan juga harus naik gitu. Dan memang kalau memang secara sederhana, bagaimana cara menaikkan penerimaan? Naikkan tarif pajak, tarif PPN tadi itu. Paling mudahnya itu Paling mudahnya itu. Sehingga kami di DPR RI meminta jangan mencari jalan pintasnya saja dengan menaikkan tarif gitu Walaupun di amanat ada di undang-undang, tapi kan ada way out-nya tadi yang saya jelaskan. Kita harus mendorong pemerintah lebih cermat, lebih cerdik, menggali potensi-potensi penerimaan yang belum optimal gitu. Kemudian menghentikan kebocoran, penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan sektor-sektor yang under tax, pajaknya yang masih sangat rendah. Nah itu yang kemudian kita dorong. Kalau hanya sekedar naikkan tarif pajak itu cara termudah kan tapi kan kasihan masyarakat kita, kasihan konsumsinya terdampak, pelaku usaha juga biaya produksinya pasti akan naik, betul nggak? Biaya produksinya akan naik, dan juga bagaimana wisatawan untuk destinasi juga akan semakin berat daya saing produk kita ekspor juga akan semakin melemah, dan dampaknya banyak, dan ini harus dipertimbangkan, bukan hanya semata-mata menaikkan penerimaan negara tapi kita harus melihat dampak secara keseluruhan. Baik, dampaknya banyak yang harus dipertimbangkan. Saya akan meminta pertimbangan terlebih dahulu ke Mas Agus, begitu ya. Sudah tepatkah, Mas, kalau menurut Anda menaikkan PPN 12% ini, mengingat data-data yang sudah disebutkan oleh Mas Khalid tadi terlebih juga dinilai bahwa masyarakat kita ini masih belum mampu begitu secara ekonomi untuk mencapai target tersebut. Silakan. Itu sesuai dengan sampaikan Mas Khalid tadi. Saya juga heran, kan Menteri Keuangannya sama. Waktu undang-undang itu keluar, kan dia harusnya tahu. Saya agak terganggu di media sosial muncul statement Menteri Keuangan, katakan kalau nggak mau bayar pajak ya keluar, pindah aja dari Indonesia. Saya pikir kebalikannya, menterinya saja yang pindah gitu ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Betul tadi bahwa kita perlu dana, betul. Karena apa? Dana kita ini habis untuk biaya politik. Sorry Mas Khalid karena biaya politik kita itu tinggi sekali. Nah, daripada mengorek dari masyarakat kelas menengah bawah yang semakin terpuruk, kalau kita lihat kondisi sekarang, kan Menteri Keuangan bilang beberapa tahun yang bilang ekonomi kita baik-baik saja, Presiden Jokowi bilang baik-baik saja, ternyata tidak baik. Nah, maksud saya sekarang, kenapa sih pusing-pusing menaikkan pajak PPN yang akan berdampak pada masyarakat? Tentunya negara harus bertanggung jawab. Artinya apa? Korupsi kita tinggi sekali. Sekarang sudah bukan jutaan, miliaran loh. Sekarang triliunan. Kenapa? Uang itu kemana? Ya kan? Jadi berantas saja korupsi pasti pendapatan negara naik. Itu sudah pasti. Nah sekarang karena tidak berani melakukan itu, penegak hukum tidak berani melakukan itu, yang dikuyok-kuyok itu masyarakat. Ini sudah terganggu. Saya ngukurnya mudah kok. Saya bukan ekonom.
saya mudah bahwa permintaan bantuan kepada saya secara pribadi itu meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Artinya apa? Kawan-kawan ini sudah sulit hidupnya. Mereka menganggap saya masih sering muncul di TV, mungkin honornya besar, padahal honornya buat naik Gojek aja gitu ya. Nah, maksud saya ini jangan dibuat ditekan masyarakat. Pemerintah sekarang udah diredam dulu. Kalau makan gratis tidak bisa, ya tidak bisa. Masa mau minta makan gratis harus ngemis ke negara-negara lain? Itu kan agak aneh. Nah, jadi maksud saya, tunda ini, toh ruangnya ada. Ya, saya minta Menteri Keuangan tunda ini, karena ini dampaknya kan lebih buruk. Sekarang kemarin kawan-kawan saya di properti sudah bilang bahwa karena ada rencana atau pemerintah, dan ini Menteri Perumahan Rakyat untuk memberikan rumah 200 sekian rumah gratis, itu rumah-rumah yang di developer tidak laku, yang harganya di bawah sekitar 300-400 juta. Ini kan jadi selain pemerintah orang kemana, kebijakan moneternya juga tambah nggak jelas. Jadi menurut saya tunda dulu karena ruangnya ada, tidak usah bicara lagi di bahwa ini harus ya penghematannya di pemerintah itu sudah penghematan dengan 50 sekarang saya sudah membuat hotel, restoran, tempat wisata dan sebagainya yang bergantung pada APBN itu berkurang drastis loh. Mau kemana lagi? Masa kutipan kenaikan PPN untuk bansos, kita ini memang bangsa bansos gitu loh. Ya, ini yang harus dihindari. Pemerintah harus meng-create lapangan pekerjaan gitu. Mas Agus, memang dampaknya ini ada dampak langsung dan juga tidak langsung mungkin yang akan dirasakan oleh masyarakat nantinya kalau dinaikkan PPN 12% di tahun 2025. Tapi ada nggak sih caranya, mungkin jangan PPN 12% lah, mungkin cukai rokok atau dari mana lah pendapatan opsi lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Iya, sudah cukai rokok udah naik, mau naikkan. Sekarang ada lagi cukai tambahan, misalnya minuman pemanis kemasan. Memangnya karena itu penyebab diabetes. Sampai hari ini saya tanya pada semua ahli, studinya mana? Ada nggak penyebab minuman dalam kemasan itu penyebab diabetes? Karena masyarakat kita juga banyak jajanan lain yang tidak dikemas. Itu kan harus diperhitungkan. Jadi apa yang jadi agak ngawur nih sekarang. Kalau Menteri Keuangannya sama loh, periode dulu sama sekarang. Jadi artinya beliau paham betul apa yang terjadi di pasar. Kalau dinaikkan seperti apa? Ya karena kita ini GDP-nya tinggi memang, tapi tinggi yang kaya tambah kaya betul, yang melarat sudah ndelosor betul, nggak bisa apa-apa. Nah ini jadi jangan hanya bermain, saya bukan ekonom ya, jangan bermain pada GDP kita itu timpang sekali. Nah ini yang harus diperhatikan, sudahlah, pikirkan Menteri Tenaga Kerja itu bagaimana Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan untuk memikirkan apa dalam 100 hari sekarang ini, apa yang jangan hanya mungut-mungut dari masyarakat. Kalau mau tax amnesty lagi. Jadi semua pengusaha-pengusaha besar itu saya yakin masih ada yang diumpetin. Ya kan? Terus sisa korupsi kan sekarang tidak masuk bank lagi, takut PPATK. Masuknya di rumah, di gudang lah, di dalam tembok lah, di mana-mana. Kalau di safety box bisa ketahuan juga. Hal semacam ini yang harus diurus. Baik, kita masih akan membahas ini tentunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, usulan Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jakarta, Sutikno, mengenai kantin sekolah dikenakan biaya retribusi untuk pendapatan daerah hingga kini masih menjadi perbincangan. Namun, salah satu SMA di Jakarta telah menerapkan iuran retribusi kepada pihak sekolah per 6 bulan atau dalam 1 tahun sebesar 5 juta rupiah. Ya, sebanyak 14 lapak pedagang yang menempati kantin SMA Negeri 32 Jakarta di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tidak merasa dibebani meski dikenakan biaya retribusi kantin sekolah sebesar 5 juta rupiah dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, kita akan langsung tanyakan ya ke reporter kami yang sudah berada di lapangan. Sudah ada Kristanti Yosefa di sana. Selamat pagi, Tanti. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Kristanti Yosefa. Ya, baik pemirsa, saat ini sudah ada wacana seperti itu
DPRD terkait dengan penarikan retribusi dari pemerintah daerah kepada kantin sekolah. Sementara pemirsa, kita tahu sendiri kalau ini menjadi pro kontra seperti itu di pemerintah, di mana saat ini sudah mulai dibahas terkait dengan payung hukumnya. Tapi apakah kebijakan ini dapat diterima oleh para penjual kantin seperti itu? Seperti apa tanggapan dari para penjual kantin terkait dengan hal ini? Saat ini kita akan mencoba bertanya dengan salah satu penjual kantin. Dengan Ibu siapa? Ibu Emi. Oke, Bu Emi. Iya. Ibu sudah pernah dengar belum sebelumnya tentang isu terkait penarikan retribusi kantin ini? Belum. Oke, belum. Kalau boleh tahu Ibu Emi sudah berjualan di kantin selama berapa lama? 15 tahun. Oke, sudah 15 tahun ya Ibu ya. Ibu, jadi sekarang pemerintah daerah ini punya wacana atau usul seperti itu ya, kalau kantin di sekolah itu nanti akan dipungut biaya dari kantin kepada pemerintah daerah, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, tanggapannya seperti apa sih Bu? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju saja, tapi jangan banyak-banyak karena anak sekolah juga sekarang kan membawa bekal, terus para pedagang juga itu. Ya kalau seumpama mau di ini ya tolong jangan terlalu banyak pungutannya gitu dari pemerintah. Oke, jadi sebetulnya nggak apa-apa tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, kira-kira sih Bu, menurut Ibu jika seandainya nanti diterapkan, apakah kira-kira akan memberatkan bagi penjual kantin atau seperti apa? Ya yang penting nggak terlalu banyak sih, kita nggak terlalu diberatkan lah. Iya. Jadi tergantung besaran pungutannya ya? Iya, kalau bisa sih jangan banyak-banyak gitu. Oke, siap. Nah, Ibu, ini kan masih jadi diskusi ya dari pemerintah daerah yang mana belum dikeluarkan kebijakannya, jadi masih didiskusikan seperti itu. Kalau dari Bu Emi sendiri harapannya seperti apa sih? Kira-kira apakah pemerintah harus melakukan diskusi yang lebih mendalam atau seperti apa terkait dengan adanya isu ini? Ya pungutannya pokoknya jangan terlalu banyak. Terus kita kan di sini juga jualan kan untungnya nggak seberapa. Anak-anak juga pada bawa bekal. Gitu. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporannya langsung dari SMPN 92 di mana ada wacana untuk memberikan atau melakukan retribusi terhadap kantin sekolah begitu ya, dan itu tanggapan dari salah satu kantin sekolah di Jakarta. Kita langsung lanjutkan perbincangan ke Mas Solid. Mas Solid, kita kan juga pengen masyarakat nih ya, kalau memang adalah pajak-pajak dan lain sebagainya, tapi kembali lagi lah ke rakyat begitu. Rakyat merasakan efek positifnya, merasakan kesejahteraannya, walaupun dari wacana kebijakan ini kan nantinya akan dikembalikan kepada bansos, kepada BLT dan lain sebagainya. Tapi akan seperti itu memangnya? Ya, jadi konsep pajak itu kan sebenarnya melakukan redistribusi kesejahteraan. Ya. Jadi bukan hanya untuk mengejar target penerimaan, tapi juga bagaimana keadilan dalam memperoleh kesejahteraan. Jadi konsep misalnya bansos atau perlindungan sosial itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang permanen. Ya. Karena kalau negara selalu membuat bansos sebagai unggulan untuk mengentasan kemiskinan, itu tidak efektif. Ya. Bansos itu memberikan bantuan untuk mengurangi beban hidup. Bantalan. Ya, ketika mereka kena shock, kena terpukul ekonominya, dikasih bantalan. Itu konsep dari bansos. Maka yang sebenarnya yang paling penting adalah sebenarnya membuat bagaimana lapangan kerja itu tercipta. Bagaimana lapangan kerja itu tercipta? Investasi harus bagus. Ya. Dunia usaha juga harus mudah, kan begitu. Kemudian dari sisi permintaan nih, ya jangan dipukul terus daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat itu terus melemah, nanti dunia usaha bikin produk nggak ada yang beli, ya kan? Jadi dari dua sisi ini, PHK juga. Iya, dari dua sisi ini, dari sisi usaha, iklim investasi diperbaiki. Sekarang contoh nih. Kalau dalam investasi itu ada namanya ICOR. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Sederhananya gini, itu adalah indikator menunjukkan suatu negara itu efisien atau boros
dalam investasinya. Indonesia termasuk paling boros karena ICOR-nya 6,3, tinggi sekali di negara-negara ASEAN. Nah, harusnya ini dulu diperbaiki. Nah, tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Agus Pambagio. Ya memang problem utama kita itu di masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dan kepastian hukum. Sekarang banyak sekali nih barang-barang impor ilegal masuk ke dalam negeri kan? Nggak ada pajaknya. Iya, mereka masuk menghancurkan pasar domestik kita, ya. Penerimaan negara juga hilang, gitu kan? Praktek misal sekarang ini fenomena judol yang PPATK kemarin angkanya fantastik ya, 900T katanya transaksinya. Ini adalah fenomena di mana penegakan hukum kita tidak berjalan dengan baik. Pinjol juga marak luar biasa. Itu artinya ekonomi kita ya banyak masuk ke sektor-sektor yang shadow, yang tidak masuk dalam sektor formal. Dan ini adalah sekali lagi masalah hukum, penegakan hukum dan kepastian hukum. Itu yang harus diperketat. Itu yang harus diperbaiki sehingga kebocoran-kebocoran ekonomi ini bisa ditekan. APBN kita penerimaannya juga bagus. Baik, gitu. Mas Khalid, kalau di DPR kan PKS ini salah satu yang cukup keras begitu ya mengkritisi. Tapi secara keseluruhan untuk fraksi-fraksi sendiri mayoritas suaranya seperti apa? Tentu dalam kesepahaman kita ingin melihat ya, saya lihat juga teman-teman di Komisi 11 di beragam fraksi memberikan masukan yang konstruktif, masukan yang bagus kepada pemerintah. Dan tapi artinya lebih banyak yang mendukungkah atau bagaimana? Meminta meninjau ulang. Ya, karena memang anggota-anggota DPR ini kan setiap kali ketemu di dapilnya konstituennya pasti ditanya, masyarakat Pak, Bu, ini gimana ekonomi susah, kenapa pajak naik? Tentu saya kira anggota-anggota DPR RI yang turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, akan menyampaikan aspirasi itu. Karena seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan, melihat ekonomi jangan hanya dari statistik, juga dengarkan secara langsung aspirasi, suara hati dari masyarakat. Nah, tugas anggota DPR kan menyuarakan itu. Kita kan kepanjangan tangan, kepanjangan lidah ya dari masyarakat. Ketika masyarakat bersuara, tolong nih usaha kita lagi susah, ekonomi kita lagi susah, ya tolong ini pajak jangan naik. Dan itu kita sampaikan. Dan PKS ya, kami niatan menyampaikan kritik kepada pemerintah ini niatannya baik gitu, agar jangan sampai ekonomi justru semakin tambah kurang bagus. Baik. Jadi targetnya juga tidak tercapai begitu ya harapannya ya. Mas Agus, kalau kita melihat di media sosial rame loh Mas terkait kebijakan PPN 12% tahun 2025, bahkan juga ada, ini saya mengutip ya, viral yang juga beredar di masyarakat, penarikan pajak tanpa timbal balik kepada masyarakat adalah kejahatan. Bahkan ada juga yang menyerukan untuk frugal living, jangan beli barang ini, itu, dan lain sebagainya. Lantas seharusnya seperti apa mungkin kalau masukan dari Mas Agus terkait hal ini agar tidak juga menimbulkan polemik yang berlebihan ke depannya, Mas Agus? Iya, sekarang ini kan republik kita republik buzzer ya. Jadi yang menjelaskan dengan kepada publik banyak itu buzzer yang belum tentu dia paham. Karena kan buzzer-buzzer bayaran ini ya. Jadi dan tidak paham ekonomi. Jadi maksud saya, tadi saya katakan, kita ini punya uang yang beredar tinggi sekali. Kalau tadi Pak Khalid katakan bahwa ya, investasi kita rasionya tidak tinggi, karena sebelum investasi sudah dipalak dulu. Jadi FDI-nya kabur lah. Belum di daerah, belum di mana-mana. Jadi itu yang diberantas dulu. Nah, saya berharap yang namanya penegakan hukum itu harus, karena kita susah itu kan ada penegakan hukum yang hampir tidak ada begitu. Uangnya banyak beredar, kita berpotensi semua dikeruk tanpa bisa dinikmati oleh rakyat karena masuk ke suap, masuk ke korupsi, masuk ke mana-mana. Itu bereskan dulu. Nah, terus pemerintah berburulah di situ. Kalau dia tidak mau berburu ke atas, artinya pemerintah ini tidak berfungsi dong. Masa berburunya ke bawah? Nah, jadi hal-hal semacam itu yang memang paling mudah ngambil PPN. Itu sebenarnya tidak 1% loh, kawan-kawan menghitungnya jadi 9%. Ya kan? Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya sudahlah. Ini mumpung masih punya 1 bulan, batalkan saja. Buat perpres PP gampang kok. Selesaikan, tunda dulu. Sampai betul-betul pemerintah bisa menanganinya. Soal program-program, kalau tidak ada uang ya nggak usah lah. Masa kita negara bansos ini kan sebetulnya makan gratis itu juga masuk dalam bansos menurut saya. Karena itu memberi makan orang miskin. Itu terhina sekali menurut saya. Kasihlah mereka pekerjaan. Sekarang kemarin 10 tahun infrastruktur digas. Banyak tanah-tanah pertanian yang habis. Nah, petani sudah jual tanahnya selalu sudah tidak bisa apa-apa. Orang dia tidak punya kemampuan selain bertani.
Jadi buruh tani semakin Baik, Mas banyak. Agus. Berkat infrastruktur itu kan tanah pertanian banyak dikonversi. Adakah Baik, Mas Agus. pemerintah tahu sebetulnya apa yang diinginkan oleh masyarakat yang tanahnya sudah habis itu? Nggak ada. Jadi jangan terapkan lagi kenaikan PPN. Tahan dulu, cari investasi yang baru, tegakkan hukum, selesai. Baik, Mas, lantas seperti apa ya kira-kira win-win solutionnya begitu mengamankan APBN tetapi kelas menengah kemiskin ini tidak menjadi dalam tanda kutip bulan-bulanan begitu agar mereka tidak turun kelas. Seperti apa solusinya? Ya, begini, saya sempat WA dengan Ketua Serikat Buruh. Mereka kan sudah juga menderita begitu. Nah sekarang gini, kan tahun ini saja di mana hotel dan sebagainya ekonomi ke atas turisme kan biasanya mengeduk untung ada di 2-3 bulan terakhir setiap tahun. Nah, ini sudah dilarang dihemat 50%. Mereka mati loh. Mereka drop karena hotel-hotel kita itu 40% tergantung pada APBN, suka atau tidak suka. Nah sekarang bagaimana? Ya sudah yang ada saja dengan pendapatan yang ada dan tertibkan. Saya yakin ketika penegakan hukum ditertibkan termasuk pinjol, judol dan sebagainya itu, kan ada uang beredar. Pinjol itu membuat rakyat semakin miskin. Kok ya dilarang tapi cuma sekedar sekarang sudah hilang lagi. Yang Kominfo ketangkep terus diapakan? Uang itu sekian triliun ada di mana? Itu loh, itu jelaskan pada jangan pakai buzzer. Pakailah juru bicara resmi. Yang saya juga kaget juru bicara presiden ada 50 orang sekarang kan. Itu 6 orang yang utama gajinya setara dengan menteri dengan eselon 1. Ini justru uang itu dihamburkan dengan 130 menteri dan wakil menteri, saya pikir kok aneh gitu. Itu saja dibereskan dulu mumpung belum 100 hari. Oke. Jadi kita harapannya juga masih ada evaluasi yang akan dilakukan pemerintah sebelum nantinya akhirnya benar-benar memberlakukan kebijakan PPN 12% ini. Terima kasih banyak Mas Agus Pambagio dan juga Mas Solid sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih.